Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece chapter 1064 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Fase Lab Egghead. Chapter kali ini masih memiliki cover story yang melanjutkan cerita sebelumnya. Identitas orang-orang yang menculik puding adalah Kuzan dan Van Augur. Tak heran Pulau Kokoa menjadi beku dan bahkan petarung sekuat Cracker pun ikut membeku. Itu karena ulah dari Kuzan yang memiliki kekuatan buah iblis Logia S. Membawa serta Van Augur dalam penculikan itu adalah tindakan yang bagus karena dia memiliki kemampuan teleportasi yang sangat berguna dalam misi itu. Masuk ke dalam cerita utama, diperlihatkan pertarungan antara Law melawan Kurohige. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, bajak laut Kurohige memang menghalau bajak laut hati di lautan. Law pun terpaksa menepi di suatu pulau, kemudian Kurohige datang ke pulau itu. Kurohige berniat mengambil salinan rod poneglyph yang dimiliki oleh Law, tapi tentu Law akan berusaha mempertahankannya. Law bahkan dengan penuh percaya diri terlihat siap untuk melawan Kurohige. Dalam chapter terbaru ini, pertarungan mereka berjalan dengan cukup seru. Law memakai teknik Awakening untuk menyerang Kurohige. Kurohige pun kaget karena ternyata Law sudah mencapai Awakening. Setelah itu, Kurohige melancarkan serangan balik kepada Law. Dia menggunakan serangan gempa yang bernama Grash. Di sini, Law menggunakan berbagai teknik dalam mode Awakening termasuk Shockwave. Baik Law maupun Kurohige sama-sama adalah petarung hebat dengan kekuatan buah iblis yang luar biasa. Saling serang antara mereka berdua sangat menarik untuk disaksikan. Saat mereka bertarung, terlihat puding sudah berada di kapal bajak laut Kurohige. Kekuatan dari mata ketiga puding pun bangkit. Itu berarti sekarang ini puding adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membaca tulisan poneglyph. Menyandra puding membuat bajak laut Kurohige memiliki keuntungan yang sangat besar dalam persaingan untuk menjadi raja bajak laut. Puding berkata bahwa Big Mom telah mati, namun informasi itu dia dapatkan hanya dari berita di koran saja. Jadi, fakta sebenarnya soal Big Mom masih belum diketahui. Puding bilang bahwa jika ternyata di luar sana Big Mom masih hidup, maka bajak laut Kurohige tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Di kapal bajak laut Kurohige itu juga ada Kuzan. Untuk sekarang, dia memang terlihat benar-benar berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Namun, apakah Kuzan memiliki tujuan tersembunyi atau tidak, masih belum diketahui. Lalu, kembali lagi ke pulau tempat Law dan Kurohige bertaruh. Di sini, Dokyu ingin menyerang menggunakan Apple Bomb, namun dia dihentikan oleh Sachi. Ternyata, kru Law juga bisa diandalkan, bahkan berani menghentikan serangan Dokyu. Sementara Law dan Kurohige masih bertarung, para kru bajak laut hati dan bajak laut Kurohige juga mulai bertempur satu sama lain. Pulau tempat di mana mereka bertarung juga terungkap, yang mana pulau itu bernama Pulau Winner. Ternyata, kabar pertarungan mereka telah sampai ke telinga Akainu. Akainu sudah mengetahui pertarungan yang sedang terjadi. Admin sangat penasaran apa tindakan Akainu usai mendengar kabar pertarungan dua bajak laut terkenal itu. Mungkin saja Akainu akan mengirim Admiral, Serapim, dan pasukan besar ke Pulau Winner. Di panel akhir pertarungan Law versus Kurohige, Kurohige menggunakan teknik Black Vortex. Black Vortex merupakan teknik dari Yami Yami no Mi yang sepertinya merupakan salah satu jurus terkuat Kurohige. Kekuatan ini bersifat area sehingga akan berdampak sangat luas pada pulau tempat mereka bertaruh. Setelah itu, fokus cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana, Bonnie yang sedang marah membuat usia dirinya, Luffy, Chopper, dan Jinbei menjadi berubah semua. Kemampuan Bonnie memang memungkinkannya untuk memanipulasi umur.
Di sana, Bonnie juga menceritakan bahwa Kuma telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia pun mengungkapkan bahwa Kuma berasal dari suatu ras yang spesial. Kemudian, diperlihatkan Zoro dan Brook yang tetap tinggal di kapal, sedangkan Sanji dan yang lain pergi mengikuti Vegapunk Lilith. Sanji dan yang lain pun berganti pakaian yang sesuai dengan tema Pulau Egghead. Terakhir, diperlihatkan Vegapunk Shaka yang menghubungi seseorang. Ternyata orang itu adalah Dragon. Shaka berkata bahwa Vegapunk yang asli mungkin akan segera mati. Ini sangat mengejutkan, ternyata Vegapunk dan Dragon saling mengenal. Sebenarnya, admin sudah pernah membahas teori tentang ini, bahwa Vegapunk bekerja sama dengan Dragon. Petunjuk soal keterkaitan antara mereka berdua memang sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah Kuma, yang meskipun ingatannya sudah dihilangkan, masih berkata akan melayani Dragon. Padahal Kuma ini diprogram untuk melayani Tenryubito. Namun, dia masih menuruti perintah dari Dragon. Sepertinya, Vegapunk memang sengaja menanamkan perintah ini di kepala Kuma. Kabar Vegapunk akan segera mati yang telah didengar oleh Dragon pasti akan memicu Dragon untuk segera bergerak. Ada berbagai hal yang belum selesai antara Dragon dan Vegapunk. Salah satunya adalah soal ingatan Kuma. Dragon pasti ingin agar ingatan Kuma bisa kembali, dan yang bisa mengembalikan ingatan Kuma hanyalah Vegapunk saja. Sangat menarik jika ternyata Dragon memutuskan untuk pergi ke Pulau Egghead. Sebenarnya, kematian dari Vegapunk yang dibahas oleh Shaka ini masih belum jelas. Apakah kematian itu karena Shaka tahu mereka diincar oleh CP0, atau kematian Vegapunk itu karena usia Vegapunk yang asli sudah semakin tua. Cukup masuk akal jika ternyata sisa umur dari Vegapunk yang asli tinggal sedikit lagi. Karena itulah dia menciptakan 6 cloning Vegapunk untuk menggantikannya. Sangat disayangkan memang jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Vegapunk lenyap begitu saja. Jadi sangat bagus jika ilmu pengetahuan Vegapunk diteruskan oleh para kloningannya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1064. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.